Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adnillah dengan NIM 2030711020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan makalah tentang pengertian perbandingan administrasi negara. Administrasi negara dalam pengertian yang lazim, khususnya tentang administrasi negara dan ilmu politik, umumnya dimaksudkan sebagai salah satu gejala kehidupan dalam masyarakat, yaitu sekelompok manusia atau warga yang beraktivitas untuk mewujudkan tujuan tertentu. Selanjutnya ada fungsi dari ilmu perbandingan administrasi negara. Salah satunya hasil analisis perbandingan berfungsi menjelaskan berbagai kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelola administrasi negara, sehingga masing-masing negara dapat saling bertukar pikiran dan memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Selanjutnya ada kegunaan mempelajari ilmu perbandingan administrasi negara, yaitu yang pertama, mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negaranya masing-masing. Dan yang kedua, mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dan mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan negara. Dan yang keempat, mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam administrasi negaranya sendiri. Dan yang kelima, mencari alat analisis mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan administrasi negara yang lainnya mengalami kegagalan. Dan yang keenam, memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut. Dan yang terakhir, memperoleh gambaran menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi negara. Selanjutnya ada tujuan mempelajari ilmu perbandingan administrasi negara. Di sini yang pertama, mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara lain untuk diambil manfaatnya sehingga memudahkan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang kedua, mencari pengetahuan tentang rahasia keberhasilan suatu negara dan kegagalan negara lain meskipun menggunakan sistem administrasi yang sama. Dan yang ketiga, mempelajari kebudayaan yang beragam di negara-negara lain serta memahami sikap kepemimpinan para birokrat dan peneparan birokrasinya. Dan yang keempat, mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, politik, sosial yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Dan yang kelima, meneliti dan memastikan perubahan yang harus dilakukan setelah mempelajari keberhasilan negara lain. Baik, kesimpulannya, perbandingan administrasi negara merupakan perbandingan studi dalam administrasi yang baru muncul. Studi ini masih relatif muda, sejalan dengan administrasi negara yang muncul dan mulai berkembang, tentunya tentang pemahaman administrasi negara, baik untuk kebutuhan praktis maupun ilmuwan. Munculnya pemikiran agar segera dilakukan pendalaman dengan menggunakan metode perbandingan. Dengan demikian, lahirnya studi perbandingan dalam administrasi negara didorong oleh kebutuhan para ilmuwan maupun praktisi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.